siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, siap untuk melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami membawa setiap pujian kami membawa setiap penyembahan kami. Dan kami juga membawa setiap ucapan syukur kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Bekerjalah Tuhan, lawatlah setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mau sama-sama menaikkan syukur kita hanya bagi Yesus. Mari kita mau menari bagi Dia. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Katakan bersama, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yeah, yeah. Pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami hanya bagi-Mu. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.
Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Hanya Engkau Tuhan yang setia mendampingi setiap hidup kami, setiap musim kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, kami percaya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan. Kami siap Yesus. Kami siapkan telinga kami, hati kami. Bentuk setiap hati kami. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba waktunya bagi kita saat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur. Saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu di tengah segala keadaan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, biarlah firman-Mu ini mampu menguatkan, mengubahkan, menuntun, membimbing, dan memberikan terobosan kepada kami. Oleh sebab itu kami berdoa, jadikanlah kami pendengar-pendengar firman-Mu yang taat. Jadikanlah kami pendengar-pendengar firman-Mu yang melakukan firman itu. Dan oleh sebab itu juga kami berdoa, Tuhan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga Tuhan kami semua bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita semua sudah tahu, hari-hari ini kita diperhadapkan dari satu krisis ke krisis yang lain. Tidak ada hentinya. Kita memasuki tahun 2001, jelas-jelas dengan krisis. Hari-hari ini kita juga diperhadapkan dari satu batasan ke batasan yang lain. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang kita ingin lakukan, yang kita perlu lakukan dengan bebas seperti dulu. Dan kita tidak tahu kapan kita bisa melakukannya lagi. Apakah kita bisa melakukannya persis sama seperti dulu, atau kapan kita bisa melakukannya? Intinya kita punya krisis dan kita punya keterbatasan demi keterbatasan. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu saja yang bisa membuat kita bergerak leluasa di tengah semua keterbatasan yang ada. Ada satu saja yang bisa memberikan kelegaan di semua krisis yang kita hadapi, dan itu adalah iman. Iman akan membuat kita leluasa di dalam krisis. Iman akan membebaskan pikiran kita, iman akan membebaskan hati dan jiwa kita, dan kita bisa bergerak leluasa. Iman juga akan memberikan kebebasan kepada kita. Di tengah semua keterbatasan yang jelas-jelas ada, yang ada peraturannya tertuang dalam berbagai-bagai catatan, dan kita bisa bergerak bebas. Kita akan belajar bersama-sama tentang satu kebenaran. Kebenaran itu adalah setiap orang percaya harus memiliki iman yang aktif. Bapak, Ibu, dan saya, semua saudara-saudara, tua, muda, apapun pekerjaannya, apapun yang Bapak, Ibu lakukan sehari-hari, kita semua harus memiliki iman yang aktif. Tanpa iman yang aktif, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Alkitab dengan jelas mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua perlu memiliki iman yang aktif. Lalu apa maksud iman yang aktif itu? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki iman yang aktif itu? Di Alkitab ada satu kitab pendek yang hanya 4 pasal, Bapak Ibu. Namun di dalam 4 pasal itu tertuang pengalaman manusia sama seperti kita. Di dalam 4 pasal itu ada krisis. Di dalam 4 pasal itu ada batasan-batasan sama seperti yang kita hadapi. Kitab itu adalah kitab Rut. Kitab itu adalah kitab Rut. Dan saya saat ini akan mengambil dari kitab Rut beberapa ayat untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang aktif.
Pertama, saya akan membaca Rut pasal 1 ayat 1. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing, dan saya akan membacakan bagi kita semua Rut pasal 1 ayat 1 yang berbunyi seperti ini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dan saya juga membaca ayat 1 sampai 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Apa yang Bapak Ibu lihat dari kedua ayat ini? Yang kita lihat dari kedua ayat ini adalah ada krisis dan ada keterbatasan. Yang pertama, terjadi kelaparan di Israel. Gara-gara ada kelaparan di Israel, keluarga Elimelek beserta istrinya dan kedua anaknya pindah ke Moab. Mereka pindah gara-gara krisis. Dan kemudian ketiga laki-laki ini meninggal dunia. Elimelek dan kedua anaknya laki-laki meninggal dunia, meninggalkan Naomi dan kedua menantunya. Krisis lagi. Dan kemudian Naomi mendengar Betlehem sudah ada makanan, kelaparan sudah berakhir, dan dia pindah balik ke Betlehem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat unsur manusiawi yang begitu kuat, naluri manusiawi yang begitu kuat. Karena ada kelaparan, aku pengen kenyang dong. Karena ada kelaparan, aku harus mengusahakan kesejahteraan buat keluargaku. Itu wajar sekali. Itu sebabnya mereka pindah. Dan ketika semuanya sudah terjadi, si Elimelek meninggal, kemudian kedua putranya juga meninggal. Naomi juga merasa di Betlehem sudah pulih, sudah tidak ada kelaparan lagi. Aku balik ke sana, itu wajar. Wajar sekali. Di sana sudah baik, aku pergi ke sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang aktif itu berarti mempertahankan diri menggunakan akal sehat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Iman yang aktif, sekali lagi perhatikan dengan baik, iman yang aktif itu berarti mempertahankan diri kita, mengusahakan kebaikan, kesejahteraan diri kita menggunakan akal sehat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tadi saya sudah menjelaskan dengan singkat. Ada kelaparan di Betlehem dan ada kelimpahan di Moab. Elimelek menggunakan akal sehatnya, mereka pindah cari makan di sana. Dan ketika semua sudah mati, Naomi menggunakan akal sehatnya karena dia mendengar di Betlehem sudah tidak ada kelaparan. Dia memakai akal sehatnya. Ini adalah sesuatu yang wajar Bapak Ibu. Iman bekerja sama dengan harmonis, dengan akal sehat yang diberikan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan perbedaan yang terlalu kuat. Orang Kristen itu harus beriman, akhirnya beriman itu hanya berdoa saja. Itu sama sekali tidak salah. Berdoa dan bekerjalah. Berdoa dan bertindaklah. Berdoa dan perlakukanlah pertimbangan. Berdoa dan bekerjalah. Berdoa dan berusahalah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Ketika usaha manusia berjalan bersama-sama dengan tindakan dan pemeliharaan Tuhan, maka sesuatu yang baik sedang terjadi. Maka sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dengan penderitaan, Tuhan menyuruh Elimelek pergi ke Moab. Dengan penderitaan pula, Tuhan menyuruh Naomi pergi balik ke Betlehem. Sekali lagi, dengan penderitaan Tuhan menyuruh Elimelek pergi ke Moab. Dengan penderitaan pula, Tuhan seolah-olah menyuruh Naomi balik ke Betlehem. Dan ketika Naomi balik ke Betlehem, Naomi pulang dengan membawa Rut. Dan kalau Bapak Ibu membaca di kitab Rut pasal yang terakhir, kita akan menemukan bahwa Rut mempunyai anak dan mempunyai anak dan mempunyai anak, dan pada akhirnya lahirlah Daud.
Jadi seolah-olah saya ingin mengatakan kepada kita semua, perginya Elimelek, penggunaan akal sehat oleh Elimelek itu dipakai oleh Tuhan untuk menjemput Rut yang nantinya akan menjadi nenek moyang dari raja terbesar di Israel, yang adalah Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah krisis seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita harus berdoa, kita harus juga berharap kepada Tuhan, itu yang utama. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap keputusan kita. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus menggunakan akal sehat kita. Ada satu orang yang mencoba menyusun petunjuk-petunjuk hidup yang baik. Dia mencatat ada lebih dari 44, tapi saya hanya akan memberikan kepada kita beberapa saja. Yang pertama, berilah dengan sukacita. Yang kedua, jangan mentertawakan mimpi orang lain. Yang ketiga, ingatlah bahwa cinta atau kasih yang besar melibatkan resiko yang besar. Yang berikutnya, yang keempat, telepon ibumu. Kalau engkau ingin mendapatkan hidup yang baik, hubungi ibumu atau orang tuamu. Berikutnya, jika gagal, jangan lupa belajar dari kegagalan itu. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan. Berikutnya, percayalah kepada Tuhan, tapi jangan lupa mengunci kendaraan, kunci mobil, dan kunci motor, kunci rumah. Berdoalah, ada kekuatan yang luar biasa di dalam doa. Dan yang terakhir, ingatlah karaktermu adalah destinimu. Bapak Ibu semua, prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip wajar yang ada di semua manusia, ada di semua bidang kehidupan. Prinsip-prinsip ini tidak mutlak menjadi milik orang Kristen saja. Semua orang melakukan ini. Ini adalah akal sehat. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan akal sehat ini, kita pun juga akan menikmati hasilnya. Semua tindakan di atas itu wajar, tetapi perhatikanlah bahwa semua saran itu merupakan perintah untuk melakukan sesuatu. Tuhan memakai usaha kita untuk mempertahankan hidup kita, dan Dia memakainya untuk memberkati kita. Sekali lagi ingatlah tadi. Elimelek mempertahankan hidupnya dengan pindah ke Moab, tetapi dengan pindahnya ke Moab, Tuhan memakai dia untuk menjemput Rut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita berpikir seperti ini, Tuhan, aku hari ini lapar, aku menantikan makanan jatuh dari sorga. Kadang-kadang itu terjadi, Bapak Ibu. Ada kesaksian-kesaksian mujizat yang luar biasa. Ketika orang-orang berdoa minta makan, tiba-tiba di depan pintu tersedia satu paket sembako misalkan. Tiba-tiba ada orang mengirim sembako misalkan. Itu terjadi. Tetapi tidak harus selalu seperti itu. Kita juga harus memakai akal sehat kita, dan percayalah, ketika kita memakai akal sehat kita di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan sedang sebenarnya memakai kita untuk menjalankan rencananya, dan Tuhan sedang memberkati kita. Dalam hidup ini, Bapak Ibu, segala tindakan kita sehari-hari yang wajar itu bisa jadi sedang dipakai oleh Tuhan untuk menggerakkan kita melakukan sesuatu. Untuk menggerakkan kita melakukan sesuatu. Jadi, iman yang aktif berarti mempertahankan diri menggunakan akal sehat yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, apa arti iman yang aktif? Iman yang aktif itu berarti
kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan. Saya membaca dari Rut pasal 2 ayat yang kedua. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Saud Naomi kepadanya, pergilah anak. Rut dan Naomi sudah balik ke tanah Bethlehem dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya suami, mereka tidak punya harta benda yang banyak seperti sedia kala sebelum mereka sebelum Naomi meninggalkan Bethlehem. Tapi itu tidak berarti mereka tidak bisa melakukan apapun. Itulah sebabnya kita melihat di sini Rut punya inisiatif. Rut berkata kepada mertuanya, ibu, biarkanlah aku pergi ke ladang dan memungut jelai. Pergi ke ladang bukan untuk bertani, pergi ke ladang untuk memungut jelai. Jadi ada orang yang menuai jelai-jelai itu, dan kemudian mereka mengangkatnya dengan tangannya, dan kemudian pasti ada jelai-jelai yang jatuh, itulah yang dipungut. Dan itu adalah satu kebiasaan di sana yang sudah jatuh tidak boleh dipungut, supaya orang-orang miskin, orang-orang asing dan pendatang-pendatang bisa mengambil dan memanfaatkannya, menggunakannya untuk kebutuhan mereka. Dan Rut mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Iman yang aktif berarti mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian lama dipenuhi dengan pesan-pesan seperti ini. Musa ketika diutus ditanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Musa diutus dengan menggunakan tongkat itu. Kemudian ada janda itu, Bapak Ibu bisa melihat ketemu dengan satu nabi dan ditanya, apa yang ada di rumahmu? Janda itu menjawab, aku hanya punya minyak saja. Dan disuruh mencari buli-buli sebanyak mungkin dan disuruh menuangkan minyak. Dan minyak yang dia punya itu dipakai untuk memberkati dia. Dan Bapak Ibu yang terakhir, janda Sarfat yang ketemu dengan Elia, dia ditanya, kamu punya apa di rumahmu? Aku punya tepung, tempayan dan sedikit minyak. Elia minta, masakkan buatkan aku roti dulu. Dan sesudah itu dia diberkati. Tuhan memakai apa yang ada di tangan kita. Oleh sebab itu kita perlu mengerjakan yang bisa kita kerjakan sebagai wujud iman aktif kita. Benjamin Franklin, Bapak Ibu, seorang presiden yang sangat terkenal, namanya sampai sekarang disebut, dan kita juga sekarang sedang akrab-akrabnya dengan keadaan di Amerika karena baru saja ada suksesi pemerintahan di sana. Benjamin Franklin ketika dia berusia 27 tahun, saya membaca tapi sayang kisahnya tidak begitu lengkap, ya tidak menggambarkan dengan lengkap apa yang terjadi dengan hidupnya pada usia 27 tahun. Tetapi pada saat itu yang saya baca, dia memutuskan untuk mengambil kendali atas hidupnya. Mungkin hidupnya sedang kacau, mungkin dia sedang berpikir tentang arah, mungkin dia sedang ingin mempercepat gerak laju hidupnya. Pada akhirnya pada usia 27 tahun dia mengambil keputusan. Dia melakukan apa yang bisa dia kerjakan, mengendalikan hidupnya. Dia mencatat 12 kebenaran yang dia buat sendiri, 12 kebenaran. Dan dari 12 kebenaran itu setiap hari dia membuat jurnal. Apakah dia sudah dengan benar menerapkannya atau belum? Andai kata sudah, dia catat, dia centang. Andai kata belum, dia kasih titik hitam. Dan dia memperbaiki dan memperbaikinya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, metode yang dia pakai ini memberikan kepadanya kesuksesan untuk menjadi presiden, menjadi negarawan, menjadi penerbit, dan menjadi investor. Ketika dia menjadi investor, dia tidak punya modal banyak. Ketika dia menjadi presiden pada waktu kecil itu, dia tidak bisa langsung menjadi presiden, tapi dia melakukan apa yang ada yang di tangannya. Dia mengerjakan apa yang bisa dikerjakannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang sulit seperti ini, dalam segala keterbatasan ini, kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, lakukan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Maka kita akan melihat kita menuai hasilnya. Maka kita akan melihat bersama-sama bahwa kita akan mendapatkan manfaat darinya. Ketika orang hanya menghabiskan waktu untuk mengeluh, maka dia tidak akan mendapatkan apapun daripadanya. Ketika orang hanya menghabiskan waktunya untuk menyusun rencana dan tidak pernah melaksanakan perencanaannya, maka dia pun tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya. Yang bisa kita kerjakan sekarang adalah apa yang ada, yang dipercayakan Tuhan kepada diri kita, lakukan itu. Kita semua masih bisa kok. Kita semua masih bisa bekerja saat ini. Kita tidak ada di dalam penjara yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa melakukan apapun. Bahkan orang di dalam penjara pun masih bisa berdoa. Orang di penjara pun masih bisa mengucap syukur. Orang di penjara pun masih bisa membaca Alkitab kalau dia mau. Kita tidak ada di dalam kondisi yang begitu terbatas. Artinya kita masih bisa melakukan apapun. Itu adalah perwujudan iman yang aktif. Dan perhatikan cerita ini Bapak Ibu. Berkat iman aktif Ruth, ketika dia berinisiatif untuk pergi memungut jelai-jelai gandum, di situ dia berjumpa dengan Boaz. Dan kita tahu semua, pada akhirnya Boazlah yang mengubah hidupnya. Boaz berdiri pada akhirnya sebagai penebus dan mengembalikan semua harta milik yang dulu pernah dimiliki oleh Elimelek, suami Naomi. Bayangkan andai kata Ruth tidak berinisiatif. Dia hanya di rumah saja berpikir, aku hari ini ngapain ya, oh hari ini aku begini, oh hari ini aku begitu. Maka dia tidak akan bertemu dengan Ruth. Demikian juga dengan diri kita Bapak Ibu. Kita harus menyusun rencana, pada saat yang sama kita harus melakukannya. Coba bayangkan andai kata Bapak Ibu tidak mengerjakan apa yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah sama sekali bisa menikmati hasil dari iman Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu, kerjakanlah hari ini apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Jika Bapak Ibu ingin berbuat baik, lakukanlah. Jika Bapak Ibu ingin mengerjakan A dan B dan C di kantor, di rumah, lakukanlah. Jika Bapak Ibu bisa mengawasi apa yang Bapak Ibu perlu kerjakan, maka awasilah. Kerjakan dengan benar. Ruth, dia bertanya kepada Naomi, atau Naomi memberitahu dia, nanti ketika kamu ada di sana, lakukan A, B, C, D. Disuruh berbaring di bawah kaki Boaz dan tunggu ini, tunggu itu. Ruth ketika melakukan apa yang dia bisa kerjakan, dia melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Saat ini kita memiliki banyak peraturan, dan ketika kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hari-hari ini tentu tentang pembatasan jarak social distancing maksud saya. Dan ada ketentuan-ketentuan yang lain. Ada tata tertib yang lain, batasan-batasan kerohanian, batasan-batasan kita sebagai orang Kristen yang harus kita taati. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud dari orang percaya, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menunjukkan iman kita yang aktif
Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki iman yang aktif adalah bersukacitalah karena pengharapan itu ada. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita semua supaya kita memiliki iman yang aktif itu adalah bersukacitalah karena pengharapan itu masih ada. Saya membaca bagi kita semua Rut pasal 4 ayat 17 berbunyi seperti ini. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak laki-laki itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Yang menarik perhatian saya di sini adalah pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Bukankah yang melahirkan itu Rut? Bukankah yang mengandung itu Rut? Kenapa penulis mencatat kepada Naomi? Saya merenung-renungkan fokus perhatian penulis kitab Rut ini. Kenapa penulis menulis seperti itu? Salah satu kesimpulan yang saya dapatkan dan yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah bahwa penulis ingin menunjukkan kepada semua pembaca kitab ini, termasuk kita sekarang yang hidup di zaman ini, bahwa Tuhan Allah kita, bahwa Tuhan Allah Naomi adalah Tuhan yang memulihkan. Naomi berangkat dengan segala kebanggaan. Naomi berangkat dengan segala keutuhan sebagai wanita. Dia punya suami dan dia punya 2 anak laki-laki. Itu kebanggaan yang luar biasa. Tapi semua kebanggaan itu hilang dan dia pulang tanpa suami dan tanpa 2 anak laki-laki. Dan hanya dengan 1 menantu. Bahkan dia tidak punya harta sama sekali. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Dia tidak bisa melihat sedikit pun harapan. Tetapi Tuhan terbukti setia kepadanya. Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan memberikan bukan sembarang anak laki-laki, tetapi Tuhan memberikan keturunan yang darinya akan lahir raja terbesar di dalam Israel, yang melalui raja itu nanti akan muncul Mesias yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Pemulihan yang Tuhan berikan sempurna. Tuhan memberikan lebih banyak. Kita sekarang yang membaca cerita Naomi, kita tahu Tuhan itu sudah memulihkan Naomi. Kita tahu bagaimana Tuhan bertindak setia, berlaku setia, menunjukkan kasih kepada orang yang tidak bisa melihat pengharapan sama sekali seperti Naomi. Saking tidak punya pengharapannya, Naomi tidak mau namanya dipanggil Naomi ketika dia pulang dari Moab. Dia mengatakan, panggil aku Mara, si pahit. Mara artinya pahit. Karena Tuhan sudah menentang aku, yang maha kuasa sudah mengabaikan aku. Kira-kira seperti itu dia protes kepada Tuhan karena kepahitan hidup dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Naomi tidak bisa melihat pengharapan. Naomi tidak bersukacita. Tetapi kita melihat Tuhan terbukti setia kepada orang yang bahkan tidak melihat pengharapan. Dan kita sekarang sudah melihat cara kerja Tuhan terbukti di dalam kitab suci. Kitab yang kita pegang terbukti bahwa Tuhan terbukti setia dan memberikan pengharapan, mewujudkan kerinduan bahkan lebih dari yang pernah dibayangkan. Oleh sebab itu saya katakan kepada kita semua di tengah semua kesulitan kita pada saat ini, bersukacitalah Bapak Ibu Saudara, karena pengharapan itu betul-betul ada. Sekali lagi kepada kita semua saya ingin menegaskan ini, bersukacitalah. Karena pengharapan itu betul-betul ada. Ketika engkau bangun pagi dan engkau melihat begitu banyak masalah di pikiranmu, engkau ingat segala sesuatu, apa yang harus engkau lakukan dengan segala banyak rintangannya, ambillah keputusan untuk bersukacita. Duduklah dan berdoalah, minta tolonglah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bersukacita pada hari ini. Karena aku tahu pengharapan itu ada. Di penghujung perang dunia yang kedua, ketika pasukan gabungan dari Inggris, Amerika dan sekutunya
Coba untuk bersih-bersih, siapa tahu ada korban-korban yang masih bisa diselamatkan. Siapa tahu dia bisa mengembalikan jenazah-jenazah itu pada keluarga-keluarga yang berduka dan yang kehilangan. Mereka menyisir, masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, masuk sampai ke ruang bawah tanah yang ada di rumah-rumah pada waktu itu. Mereka sampai di satu rumah dan mereka membaca di satu sisi dinding ada coretan-coretan yang kira-kira tertulis seperti ini. Aku percaya kepada matahari meskipun tidak bersinar. Aku percaya kepada kasih dan cinta meskipun itu tidak tampak atau tidak ditunjukkan. Aku percaya kepada Tuhan meskipun Dia tidak bicara. Dia mengatakan, aku percaya kepada matahari meskipun itu tidak tampak, karena mereka sembunyi di bawah. Mereka bersembunyi di basement, mereka bersembunyi di ruang bawah tanah. Dia menulis, aku percaya di dalam cinta kepada kasih meskipun itu tidak ditunjukkan. Bagaimana mereka bisa menunjukkan cinta? Karena mereka saling tembak, saling bom satu dengan yang lain, saling membunuh satu dengan yang lain. Tetapi dia tetap mengatakan, aku percaya kepada cinta dan kasih meskipun itu tidak ditunjukkan. Dan terakhir, aku percaya kepada Tuhan meskipun Dia tidak berbicara. Kesulitan perang dunia II pasti menurut saya lebih besar dibandingkan tekanan yang dibuat oleh pandemi ini. Korbannya jauh lebih banyak, kengerian yang ditimbulkan jauh lebih mengerikan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada orang yang bisa berkata dan menulis di dinding seperti itu. Pertanyaannya kepada kita semua adalah, apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan ketika Dia tidak berbicara? Ketika sepertinya Tuhan belum mendengar doa kita, kita berdoa, kita menuruti segala sesuatu yang kita dengar, yang disampaikan melalui mimbar. Kita mendengar bahkan renungan-renungan lain, renungan harian lain lewat semua media sosial yang tiba, yang sampai di HP kita, kita dengar. Tapi sepertinya keadaan belum berubah. Pertanyaannya adalah, masihkah kita bisa bersukacita karena kita sadar bahwa pengharapan itu ada? Masihkah kita bisa? Oleh sebab itu saya mengundang kita semua. Saya mengajak kita semua. Berusahalah dengan sengaja. Mintalah dengan sengaja kepada Tuhan. Tuhan, aku hari ini mau bersukacita karena aku yakin pengharapan itu ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah iman yang aktif. Iman yang aktif itu adalah kita mempertahankan diri dengan menggunakan akal sehat yang diberikan oleh Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Kita bisa kemudian mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan yang ditaruh di tangan kita. Dan yang terakhir, kita bersukacita karena pengharapan itu ada. Dengan iman yang aktif, kita bisa melampaui segala keterbatasan yang ada saat ini. Dengan iman yang aktif, kita bisa bebas dari segala tekanan karena kita melihat pengharapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Saat ini kami memohon, berikanlah kepada kami iman yang aktif itu Tuhan. Tolonglah kami untuk kami bisa menggunakan akal sehat kami di dalam takut akan Tuhan. Tolonglah kami dan mampukan kami. Dan kuatkanlah kami, doronglah kami untuk kami bisa mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan dengan segala sesuatu yang sedang kami punya, meskipun itu sepertinya sedikit yang ada di tangan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk bersukacita karena kami tahu pengharapan itu ada. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat di gereja ini. Berkatilah Tuhan gembala sidang, berkatilah Tuhan semua pengurus gereja, semua staf, semua sukarelawan, dan semua pemimpin-pemimpin kelompok sel sampai kepada jemaat siapapun, supaya di dalam gereja ini Tuhan ditemukan sukacita yang besar yang akan meluap-luap kepada setiap orang yang dikenal oleh jemaat di tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkarya dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah online ini, izinkanlah saya memberi masukan yang cukup penting bagi kita semua. Yang pertama, kita perlu untuk waspada secara fisik. Dalam pengertian, di dalam masa-masa pandemi ini, kita menjaga diri sedemikian rupa. Kita tidak keluar bila tidak benar-benar perlu. Kita selalu mengenakan masker, agar kita semua tidak terpapar oleh virus COVID-19. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita juga perlu waspada secara rohani. Dalam masa-masa pandemi ini, jangan biarkan iblis membuat kita tertipu, sehingga kita tidak lagi memiliki semangat untuk beribadah. Kita tidak lagi memiliki semangat untuk mencari dan mengalami Tuhan. Dan pada akhirnya, mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah online yang telah berlangsung dengan baik. Dan kini hamba-Mu berdoa supaya perlindungan Allah yang Maha Tinggi menyelimuti seluruh jemaat-Mu Tuhan. Keluar dan masuk mereka dilindungi, sehingga tidak ada satupun dari antara mereka yang terpapar oleh virus COVID-19 di masa-masa pandemi ini. Hamba-Mu juga berdoa agar di dalam masa-masa pandemi ini, di dalam masa-masa ekonomi yang kelihatannya semakin bertambah sulit ini, jemaat-Mu diberi kecukupan, bahkan kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak dari jemaat-Mu yang sedang studi, berikan pada mereka kerajinan, berikan pada mereka kesabaran untuk menjalani studi secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jemaat Elroy, kini angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin.